Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Sat Semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita tindak lanjuti dulu pola, yaitu pembajakan langsung jadi, setengah jadi, dan jadi. Kita berada di tengah-tengah, yaitu kita di pematang perbatasan yang sebelah kiri milik kita, yang sebelah kanan milik tetangga. Ini kita sedikit ada ilmu. Ini yang milik kita dulunya rimbun bekas jerami bekas panen. Kita lakukan aplikasi herbisida paraquat dengan tujuan untuk membakar agar memudahkan pembenaman pembusukan di dalam tanah. Yang kita lakukan adalah sebelum dilakukan pembajakan menjelang panen guys, tepatnya kurang 1 minggu panen, 2 minggu panen. Ini kita sudah siapkan, sudah kita semaikan untuk bibit yang kita titipkan di pihak persemaian. Kita tinggal kondisikan untuk bibitnya, kita menggunakan Pertiwi 2. Menjelang 2 minggu panen kita kondisikan untuk yaitu pesan benih. Artinya sebelum panen kita sudah pesan benih. Maka dari itu salah satu kelebihan dari bibit kecil, bibit tray ini adalah tidak adanya bekas bibit untuk pembuatan di lahannya. Biasanya ada satu petak digunakan untuk pembuatan benih yang bermetode yaitu benih cabutan. Ini kita tidak kondisikan. Maka dari itu salah satu kelebihan yaitu tidak adanya bekas pembenihan di lahan kita, karena kita memakai jasa persemaian, tinggal tanam, tinggal melakukan pembajakan sudah selesai. Ini kita gunakan metode langsung jadi, yaitu setelah dibajak, digaru, kemudian dihaluskan, kemudian siap tanam. Hanya sepele seperti itu. Ini salah satu kelebihannya yaitu menekan pertumbuhan rumput, juga menghemat air jika musim kemarau. Meskipun musim penghujan nampak tidak masalah karena kita lakukan treatment lahan, yaitu penyemprotan dengan herbisida paraquat diklorida, sehingga nampak bersih, nampak mudah untuk pembajakan juga pembusukannya. Ini dikarenakan kondisi kita yang semi mepet untuk waktunya. Untuk aplikasi yaitu fermentasi untuk penghancur pembusuk bekas jerami ini sengaja memang kita belum lakukan. Nanti kita kondisikan untuk herbisidnya dulu, karena si jerami ini pada hakikatnya nanti di aplikasi belakangan tidak masalah. Ini sudah berumur kurang lebih 6 hari 7 hari. Kita mendahului tanam karena bibit kita bibit kecil, bibit tray, harus mendahului dari kiri kanannya. Nampak di kejauhan masih ada yang tanam, masih ada yang bajak. Kita sudah melakukan perawatan aplikasi herbisida prol dengan 2 kali aplikasi. Nanti kita review untuk herbisidanya. Ini kita sambung dulu untuk masalah lahan. Ini kita yang sebelah kanan milik tetangga ini menggunakan metode yaitu 2 kali bajak. Artinya kemarin dari menggarap lahan kita sebelah kiri, kemudian langsung sebelah kanan. Ini tidak dilakukan sama sekali dengan herbisida pembakar, langsung dilakukan bajak. Namun yang di tepi-tepi pematang ini wajib dilakukan herbisida guys. Ini yang di tengah-tengahnya karena menggunakan metode sambil menunggu bibit tinggi. Ini dibajak kasar, menyeluruh rata, kemudian digaru juga kasar. Artinya lahan ini setengah jadi setelah bibit berumur antara 20 hari ke atas, artinya siap tanam. Lahan ini kembali digenangi air, kemudian dilakukan penggaruan halus sampai finishing, kemudian tanam. Salah satu kelebihannya yaitu tidak memakan herbisida, membusukkan alami. Kemudian tanah bisa merata. Nanti ya untuk kondisi rumput itu juga ada kalanya, rumput kecil-kecil itu ada kalanya digaru nanti malah tercabut, menggenang, ngambang guys, bahasa Jawanya ngambang, akhirnya tertimbun di tanah, tumbuh lagi. Maka dari itu disarankan bila lahan-lahan yang setengah jadi seperti ini tumbuh rumput, disarankan yaitu aplikasi herbisida paraquat diklorida yang langsung membakar, langsung mati. Biasanya kalau masih kecil bisa sampai seakar-akarnya.
Nampak di kejauhan ini menunggu benih, juga ada nyemek-nyemek airnya. Disarankan juga untuk tanah-tanah yang berair. Namun jika tanah yang kurang berair nantinya malah padat. Salah satu kelemahannya yaitu malah terjadi pemadatan sehingga melakukan aplikasi luku garu sampai 2 kali. Maka dari itu disarankan untuk lahan-lahan yang basah, semi bak, metode sangat seperti ini juga disarankan tinggal mengikuti daerah setempat. Ini biasanya untuk daerah yang sangat embak juga terjadi keasaman tanah karena proses pembusukan jerami yang berada di dalam tanah. Kesimpulannya yaitu apapun metodenya milik kita langsung jadi langsung tanam ataupun metode setengah jadi seperti ini, yang bagus lakukan pelapukan dengan metode herbisida guys, agar nanti di dalam tanah karena sudah lapuk, sudah mengering, nantinya akan cepat yaitu melakukan pembusukannya lebih cepat. Ini nanti kita kondisikan di milik kita setelah herbisida 2 kali. Kebetulan kita ada Dinkoposer, Dikoprima yang sejenisnya, nanti kita campurkan dengan insektisida alami, kita campur, nanti beberapa pestisida yang jatuh akan mengurai di dalam air, akan bekerja dengan air, akan menambah bakteri subur di dalam air. Nampak seperti ini untuk metode luku garu setengah jadi dan jadi. Ini kelebihannya yang kita mendahului, yaitu saat yang lain membutuhkan air kita sudah perawatan, nantinya memang benih kecil, bibit kecil ini sedikit berumur lebih panjang dibandingkan dengan bibit cabutan. Maka dari itu wajib mendahului, yaitu seperti ini yang kita kondisikan. Ini umur 6 hari kita kondisikan, yaitu semprot, prol, dan aplikasi kita tambah di Mosel ataupun di Mepo dan anti keong untuk obat keongnya. Pripun Pak Bayan? Garu nggih. Ini kita bergeser ke sebelah kiri untuk mereview. Kita langsung aja, ini nanti setelah melihat perbandingannya lahan, kita sekilas melihat yaitu herbisida yang kita review. Ini aplikasi 2 kali guys. Ini per hektarnya di sini prolin tertera yaitu 1,5 liter, artinya 3 botol ini untuk 1 lahan 1 hektar. Nampak seperti ini prol. Ini dikondisikan kemarin yang aplikasi setelah garu, setelah sebelum tanam kita memakai 4 botol seperti ini, artinya 2 liter. Untuk susulan yang kedua dikondisikan umur 3-5 hari, 6 hari persisnya, ini 6 hari dari aplikasi yang pertama kita gunakan, yaitu prol dengan dosis 1,5 liter, artinya 3 botol jenis ini kita masukkan ke sini. Terhitung 250 ml berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 air 6 botol 250 ml. Nampak seperti ini. Ini adalah yang botol ukuran kecil, kita anggap aja separuh dari prol yang besar. Obatnya terhitung 6, kemudian kita jadikan 14 tangki, yaitu di Mosel 1 liter berarti 4, 6, 7, 8, 9, 10. Seldenya kita memakai 4 botol berarti 7, 8, 9. Terhitung obatnya yaitu 9 takar guys, artinya kita jadikan 14 tangki berarti menambah air 14, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dalam satu timba ini di Mosel kita masukkan yaitu 1 liter, kemudian prol ini 3 botol kita masukkan, Selden seperti ini untuk keong kita masukkan yaitu 4 botol, kemudian kita tambah airnya yaitu kurang lebih seukuran seperti ini. Ini adalah prol yang kecil, kita tambah 5 air biasa ukuran 250 ml, kita jadikan, kita aduk jadi satu seperti ini. Terlihat seperti cat, juga mengental seperti bubur. Kita emulsi dengan air. Dengan mengemulsi seperti ini nantinya akan kita aplikasikan lebih mudah, lebih campur, juga lebih awet. Ini nanti jika
ada salah satu artinya yang waktu yang tidak nutut untuk penyemprotannya, ini bisa kita gunakan untuk besoknya untuk selanjutnya. Untuk 1 hektar ini kita kondisikan yaitu 14 tangki. Obatnya terhitung, kita ulas kembali, obatnya terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prolnya ini kategori 6 gelas, dimoselnya 4, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, berarti 10, 11, 12 untuk botol mililiternya. Kemudian kita tambah yaitu sekitar 3 botol air ukuran 250 ml, artinya 750 ml. Nampak seperti ini caranya. Kita kondisikan obatnya berapa gelas dulu, kemudian sisanya ditambah air. Mungkin salah satu itu untuk memperjelas, mempersingkat. Jika kondisi bingung, kondisikan aja obat dicampur jadi satu, kemudian ditambah air, kemudian ditakar ulang. Kiranya untuk 1 tangkinya 250 ml per tangkinya, menjadi 14 tangki. Obat dimasukkan ke dalam timba semua, kemudian ditambah air, kemudian ditakar ulang untuk menjadi 14 tangki per hektar, ataupun dosisnya 200 ml per tangkinya. Kurang lebih gitu guys sekilas untuk aplikasi herbinya. Ini terlihat salah satu keberuntungan kita. Dampak positifnya terlihat di beberapa tempat di bawah-bawah tidak ada gejala rumput-rumput yang nampak mulai tumbuh. Di pinggir ini salah satu kelemahan dari bibit kecil, yaitu usahakan jangan menggenang seperti ini, nanti akan menambah busuk. Nanti juga bisa dilakukan penyulaman. Namun di beberapa tempat yang sehat menggenang juga tidak apa-apa. Nampak seperti ini. Di rumput-rumputnya juga mulai tumbuh karena 6 hari ini mulai pecah untuk nyapar guys bahasa Jawanya. Ini terlihat di pematang-pematang. Nampak seperti ini. Mulai pecah-pecah seperti ini. Ini jika kondisikan di lahan juga mulai tumbuh. Menguning-menguning adalah bekas herbisida prol. Ini di lahan kita aplikasikan untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah, aplikasi yang pertama tidak ada terjadi efek stres, nampak sehat, nampak setengah lilir guys bahasa Jawanya. Ini dikondisikan untuk 2 kali, insya Allah sudah cukup. Nantinya akan kita susul dengan aplikasi herbisida purna tumbuh yang nanti insya Allah kita campurkan dengan pupuk sehingga lebih efektif, lebih efisien. Terlihat beberapa keong yang mati besar-besar. Ini kemarin 1 hektar kita pakai anti keong Fedonestat 200 gram untuk 14 tangki. Untuk kali ini kita keongnya kita memakai Salden dengan dosis sama 200 ml karena berbentuk cair. Di pinggir-pinggir memang ada salah satu yang mati, nanti tetap ada lakukan penyulaman dan pematunan di selanjutnya untuk kita sambung untuk perawatannya. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.